traders, hari ini tentang leverage. Udah bikin lagi hari Sabtu. It's gonna be a quick vlog. Saya rencananya untuk men-sharingkan ini cepat aja, so you get point. Saya membahas satu hal yang mungkin tidak terlalu populer lagi ya. Jadi tentang leverage, tapi dengan cara ngalah. Ya, leverage ini kan daya ungkit seperti dongkrak. Leverage itu daya ungkit seperti dongkrak. Kalau kita tahu bahwa dalam bisnis leverage itu kadang kita perlu berkorban untuk menghasilkan daya ungkit yang optimal. Sama dengan konsep dongkrak, kalau kita ingin menarik atau mengangkat barang berat, kita harus mengalah. Ya, mobil dengan dongkrak Anda harus melakukan gerakan lebih banyak daripada cuma satu gerakan. Anda ngalah di gerakannya lebih banyak, repetisi demi mengangkat beban yang berat. Ya, tidak sekali tekan langsung naik, tapi yang manual Anda harus berulang-ulang, Anda harus up and down, Anda ngalah di waktu, Anda kalah di repetisi untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu konsep daripada leverage. Jadi ada harga yang dibayar untuk membuat daya ungkit yang besar di bisnis. Nah, sama dengan di alam semesta ya, kalau kita mau menambah antibodi, maka kita harus sakit duluan. Atau minimal Anda diberikan sedikit kuman yang dilemahkan, kemudian imunisasi ya, supaya Anda bisa mendapatkan kekuatan kekebalan tubuh ya. Anda perlu mau fitness, Anda perlu mau menambah otot, maka Anda harus sakit dulu. Ototnya harus nyeri dulu baru Anda bisa menambah muscle gain, muscle mass ya, massa otot yang lebih besar. That's the whole point. Nah, dalam bisnis gimana caranya? Ngalah ini kan sesuatu yang tidak nyaman ya. Kalau dalam bisnis kita bicara kompetisi, semua orang mau menang. Semua orang ingin berusaha untuk menjadi the best, the number one, the fastest, yang paling depan, and so on and so on. Dan ini adalah salah satu hal yang lumrah. Saya pun juga demikian, saya kira semua juga demikian. Tapi kita mesti ingat, kadang kita mesti ngalah untuk menang lebih besar. Saya bagi dua hal ya. Jadi satu adalah ngalah yang memang terstruktur, Anda memilih untuk mengalah demi tujuan yang besar, dan yang kedua yang lebih sulit adalah Anda ngalah karena kondisinya tidak memungkinkan untuk menang dan Anda harus menerima kondisi yang nggak nyaman ya. Kita bagi dua. Yang pertama dulu, which is yang lebih gampang, adalah Anda ngalah untuk menang karena memang didesain untuk seperti itu. Saya barusan memberikan microblog carousel 2 hari lalu tentang tragedi atau cerita dari ngalahnya Johnson & Johnson. Kalau Anda belum lihat, Anda bisa lihat di sini. Ya, ini adalah microblog saya 2 hari lalu. Hari Kamis saya tayangkan, saya upload tentang Johnson & Johnson. Mereka sengaja mengalah, tidak sekedar menarik obat yang diracuni, tapi spending uang sampai ratusan juta dolar. Padahal nggak penting-penting amat ya, nggak penting, nggak perlu sebetulnya, tapi dia sengaja ngalah demi reputasi. Oke, ceritanya panjang, saya nggak akan buang waktu di sini. Anda bisa lihat di microblog yang ini. Yang pertama itu. Yang kedua adalah contoh misalkan paling gampang AirAsia. AirAsia itu sengaja mengalahkan bisnis kelasnya dia supaya meng-highlight ekonomi kelasnya dia. Nah, bisnis kelas dan ekonomi kelas ini kan dua hal yang memang beda. Tapi di AirAsia Anda nggak pernah tahu harga bisnis kelas AirAsia itu tidak masuk akal. Bahkan di beberapa kali saya melihat harganya lebih mahal daripada yang full service. Dan perusahaan-perusahaan maskapai kelas dunia seperti Singapore Airlines pun kalah mahal dengan AirAsia yang bisnis kelas. Kenapa AirAsia menciptakan konsep bisnis yang udah pasti akan kalah? Karena dia ingin meng-highlight bahwa dia low cost carrier. Orang akan mencibir, orang akan membuli bisnis kelasnya AirAsia, tapi sekaligus juga bilang, makanya kalau ke AirAsia naik ekonomi kelasnya saja. So you get my point. Kadang kita mesti mengalah untuk memberikan highlight. Highlight itu apa ya? Sentrongan lampu gitu ya, ditonjolkan untuk mendapatkan penonjolan di satu sisi. Again, pertanyaannya adalah apakah Anda meng-highlight sesuatu di bisnis Anda untuk memperkuat sisi yang Anda ingin tonjolkan. Anda spending uang ke di tempat lain sehingga Anda ngalah di tempat lain, keluar uang, seperti AirAsia juga harus buang uang, dia kadang-kadang advertising kan juga bisnis kelasnya. Tapi dia buang uang space untuk bisnis kelas yang seharusnya bisa dipakai untuk semuanya ekonomi kelas, untuk meng-highlight konsep bahwa dia adalah low cost carrier dan memperkuat konsep bisnis kelas ekonomi kelasnya dia. Oke, jadi itu kelompok pertama. Ada beberapa contoh, tapi I think you get my point bahwa Anda ngalah karena memang Anda memutuskan untuk ngalah. Based by your opinion, by your judgment, Anda ngalah, Anda keluar duit untuk hasil lebih bagus.
Yang kedua adalah ngalah yang nggak enak karena kondisi tidak memungkinkan. Contoh, ya coronavirus 19, COVID-19 seperti ini, pandemi seperti ini yang barusan kita lalui atau sedang kita berusaha lalui. Ya, kita melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan tumbang, tapi di sisi lain ada banyak opportunity yang muncul lagi. So, ada beberapa ngalah yang nggak enak yang kita akan terima sebagai pebisnis. Satu adalah ngalah ditinggal oleh konsumen kelas A Anda. Konsumen yang Anda grooming, yang Anda sudah pelan-pelan naikkan kelas dari mulai belanja kecil sampai belanja banyak, tiba-tiba diserobot kompetitor. Anda ngalah karena anak buah Anda yang paling hebat, paling keren, paling cerdas, paling loyal, akhirnya harus menikah dan meninggalkan perusahaan Anda atau berpindah ke kompetitor lain. Dan ada banyak ngalah-ngalah lain yang Anda tidak bisa terima pada awalnya. Anda mesti harus sabar, begitu ya, karena ini kondisi di dalam bisnis. Tapi guys, my friend, ini adalah sebuah hal yang saya bilang, leverage itu membutuhkan pengorbanan. Kalau Anda melihat dari sudut pandang leverage, setiap kejadian buruk yang terjadi di perusahaan kita itu adalah sebuah opportunity. Ya, Anda lihat bahwa ketika konsumen Anda yang paling keren keluar, maka tempatnya itu void atau kosong. Anda punya tempat kosong. So, prinsip yang saya ingin tekankan adalah ketika ada hal yang hilang dari Anda, ketika ada sesuatu yang rugi dari Anda, yang Anda merasa tidak nyaman, ingat juga bahwa Anda sedang diberikan blessing, tanda kutip, bahwa Anda mendapatkan extra something. Kalau konsumennya lagi keluar, pindah ke tempat lain, di kompetitor, maka Anda mendapatkan satu slot untuk customer baru yang bisa Anda upgrade. Kalau anak buah Anda yang bagus keluar, maka Anda mendapatkan tempat kosong lagi untuk Anda isi. So the whole concept adalah mengisi dengan lebih baik daripada yang lalu. So ketika Anda lose something, Anda isi dengan lebih baik. Anda lose something, Anda isi lebih baik. Sedemikian rupa sehingga Anda mendapatkan sebuah kemajuan yang besar. Bisnis Anda mendapatkan problem karena pandemi ini sehingga omsetnya hilang, maka Anda mendapatkan kesempatan untuk mencari tempat lain yang menghasilkan omset. You get my point? Ya? So ketika satu lose, Anda cari yang lebih baik. Mati satu, tumbuh dua, mati dua, tumbuh empat. Gampang mengatakannya, sulit melakukannya, yes. But the concept of leverage adalah Anda mesti melihat dari sudut pandang apa yang Anda mesti bayar supaya kita lebih sukses. This is my vlog, semoga bermanfaat. I see you tomorrow my friend. Ingat, apa yang Anda mau ngalah, apa yang Anda mau kalah supaya Anda bisa menang di bisnis. Diskusi di bawah ya. I see you tomorrow, bye-bye.